Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini Kucing Klinik terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024 dan juga menyambut pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa menginformasikan segala perubahan yang ada untuk kemajuan Bapak dan Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Ibu dan Bapak yang sangat saya hormati, agenda pagi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga adalah sambutan sekaligus membuka acara kegiatan, dan yang keempat adalah acara inti, yaitu terkait tentang coaching klinik dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang nanti akan disampaikan oleh kami berdua, saya dan Pak Wahyudi, dan yang terakhir adalah acara untuk acara yang pertama. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai dengan bacaan basmalah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak dan Ibu hadirin semuanya, peserta Kucing Klinik yang saya banggakan, duduk dengan tenang, hikmat, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, monggo dimulai, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan sekaligus membuka acara kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Hamidah, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Saya cek dulu ya, beliaunya sudah siap belum? Sedang proses untuk bergabung, Ibu.
Oke, siap. Kita tunggu sebentar, ya. Gimana, sudah gabung, Mas? Sudah gabung? Masih belum ada, Bu. Belum ada. Atau lanjut dulu? Oke, boleh. Nanti ketika beliaunya sudah bergabung, nanti kita berikan kesempatan gitu, nggih, Bu, nggih? Ya. Oke. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, biar kita tidak menghabiskan waktu ya. Jadi untuk acara berikutnya yaitu acara inti, dengan catatan nanti seandainya Ibu Kepala Bidang sudah bisa gabung dengan Zoom kita ini, maka akan kita berikan waktu
untuk memberikan prakatah kepada beliaunya. Untuk itu kita berikan waktu kepada rekan kita, yaitu Bapak Mahyudi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Suciati atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak guru yang ada di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Di sini saya dan Bu Suciati nanti akan berkolaborasi bersama untuk memaparkan dan memberikan coaching klinik kepada Ibu dan Bapak terhadap kendala-kendala baik itu finalisasi maupun proses untuk sinkronisasi dari BMM menuju ke kinerja PKN seperti itu. Mengingatkan kembali, Ibu dan Bapak silakan bergabung melalui link Berdek yang ada di kolom chat untuk bergabung dan berinteraksi secara langsung dengan kami, atau bisa melalui joinpd.com kemudian memasukkan kodenya BIKCPE. Sekarang sudah ada 5 Ibu dan Bapak guru yang sudah bergabung. Bagi Ibu dan Bapak guru yang lainnya yang ingin berinteraksi dan menyampaikan kendalanya, silakan untuk bergabung ke Berdek. Sekali lagi dengan cara joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya BIKCPE. Terima kasih. Oke, silakan Ibu dan Bapak. Jadi di sini kan kita konsepnya adalah coaching klinik. Jadi Ibu dan Bapak silakan menyampaikan segala bentuk kendala mungkin yang dihadapi di lapangan untuk bagian penyelesaian daripada pengelolaan kinerja di PMM. Jadi nanti untuk bagian ini Ibu dan Bapak harus dipastikan sudah mendapatkan predikat kinerja untuk yang periode 2 serta nanti sudah muncul untuk hasil penetapannya. Seperti itu, sebelum nanti melakukan sinkron di kinerja. Dipersilakan dulu Ibu dan Bapak yang lainnya yang mengalami kendala untuk menyampaikannya. Saya akan melayani dulu untuk yang dari Berdek ya, Ibu dan Bapak. Untuk yang mau berinteraksi secara langsung, nanti akan kami berikan kesempatan. Oke, sudah ada 3. Coba kita cek dulu. Dihapus. Oke. Oke, silakan dilanjutkan untuk mengetiknya. Sambil menunggu untuk respon yang ada di Berdek, Ibu dan Bapak, tidak apa-apa, kami persilakan untuk menyampaikan melalui mikrofon. Boleh angkat tangan. Kita mulai dari Pak Hasan Udin dulu. Dipersilakan Pak Hasan Udin untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih, maaf baru gabung. Iya, Ibu, Bapak. Apa sih? Bagaimana Pak Hasanuddin? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan akan kami turunkan. Nggak ada, Pak. Oh ya. Mohon maaf Bu Suciati, Bu Hamidah sudah bergabung. Oh, sampun nggih. Sudah. Ya, baiklah Ibu dan Bapak, kita hentikan sejenak. Kita kembalikan pada acara sambutan sekaligus membuka acara kegiatan coaching klinik ini kepada Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, kepada beliaunya untuk arahan sekaligus membuka acara agar beliaunya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Suci, Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat hidayahnya, sehingga pada pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri kegiatan virtual ya, coaching klinik pengelolaan kinerja tahun 2024, dan sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang selalu kita jadikan suri tauladan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami terpaksa harus mengganggu masa liburan Bapak Ibu semua ya. Jadi ini sudah di penghujung tahun, kurang dua hari lagi kita sudah memasuki tahun 2025. Dan kebetulan juga Bapak Ibu sedang menjalani masa-masa liburan dan banyak juga kemarin yang cuti nggih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya harus saya repoti ini ya, terkait dengan coaching klinik pengelolaan kinerja yang memang harus segera kita laksanakan. Karena kita ketahui bahwa pengelolaan kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk dalam jenjang tugas Bapak Ibu semua. Ada yang ngintip itu di tempatnya Bu Suci. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua, sehingga kita merasa perlu ini benar-benar harus dilaksanakan sesegera mungkin. Karena Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga pengawas sekolah ini harus melaksanakan pengelolaan kinerja di semester, kita masih punya tanggungan di semester genap di akhir tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Suciati, kepada Pak Wahyudi. Beliau berdua ini adalah yang saya mintai tolong, saya riwui sebagai fasilitator pengelolaan kinerja di Kabupaten Gresik. Dan juga nanti ada tim-tim lain dari pengawas, ada satu lagi Putria, dari kepala sekolah ada lagi Pak Sudurul, kemudian ada tim teknis dari dinas, ada lagi Mas Pur, dan saya sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di tahun 2024 akhir sampai mempersiapkan untuk di tahun 2025. Nah, info yang saya terima kemarin dari Bu Suci dan juga saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen, bahwa sebetulnya kita di tahun 2025 nanti ada beberapa kemudahan-kemudahan. Kemarin kayaknya guru diribetkan gitu ya dengan berbagai macam kegiatan administrasi. Kalau tahun 2025 ada 3 kemudahan yang diberikan dalam pengelolaan kinerja. Yang terbaru itu kalau yang sebelumnya pengelolaan kinerja itu dilakukan 2 kali, penilaian dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau per semester. Di tahun 2025 nanti hanya satu kali gitu. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu sudah tidak repot-repot mengunggah dokumen, tetapi dokumen diverifikasi oleh penilai atasan langsung. Kalau guru berarti kepala sekolah, kalau kepala sekolah nanti pengawas, dan yang terbaru pengawas sekolah ya Bu Suci ya, pengawas sekolah nanti diverifikasi oleh dinas. Kemudian yang ketiga, kalau sebelumnya pengembangan kompetensi guru itu berbasis poin, jadi guru mengumpulkan poin-poin. Nah, untuk yang tahun 2025 itu berbasis refleksi diri. Jadi sudah nampak beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah ini ya, sudah punya bocoran, tapi kami menghimbau sebelum apapun kebijakan pemerintah, apapun kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebelum ditetapkan dalam sebuah regulasi, maka saya berharap Bapak Ibu tidak usah gaduh.
tidak usah istilahnya, tidak usah gugup. Karena saya yakin kebijakan-kebijakan apapun yang terbaru dari pemerintah pasti nanti disertai dengan berbagai macam kemudahan, pasti disertai dengan regulasi-regulasi yang saya yakin tidak memberatkan Bapak Ibu guru. Contoh misalnya wacana 24 jam Bapak Ibu mengajarnya 24 sebagai tuntutan sertifikasi, tidak hanya jumlah jam mengajar saja. Itu pun belum menjadi sebuah regulasi, ya. Itu masih menjadi sebuah wacana. Tetapi untuk terkait dengan pengelolaan kinerja ini nanti sudah disosialisasikan ke Bapak Ibu fasilitator. Oleh karena itu kami mohon nanti pada kesempatan ini Bu Suci dan Pak Wahyudi memberikan semua hal yang terbaru yang panjenengan terima terkait dengan hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam melakukan tahapan-tahapan penilaian kinerja. Kemudian saya juga berpesan kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, silakan panjenengan menanyakan kesulitan-kesulitan, berbagai macam kendala-kendala yang panjenengan temui di lapangan. Silakan ditanyakan, karena memang ada permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini kami pun masih mencarikan solusinya. Satu contoh Bapak Ibu, karena biar bagaimanapun penilaian kinerja ini sementara ini memang kami masih berfokus kepada teman-teman ASN. Kenapa? Karena nanti akan terintegrasi. Jadi ini dari Kemdikbudristek terintegrasi dengan BKN yang nantinya akan berpengaruh pada SKP, yang nantinya akan panjenengan gunakan untuk kenaikan tingkat. Nah, oleh karena itu, karena ini melibatkan dua kementerian yang berbeda, maka tidak menutup kemungkinan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Contoh, kemarin saya share dengan Pak Wahyudi, saya nitip ini berkali-kali ke Pak Wahyudi terkait dengan P3K yang pindah tempat tugas. Nah, itu sampai saat ini belum ada solusi. Jadi permasalahan itu sampai saat ini kami masih mengkomunikasikan dengan BKPSDM. Dan kemarin hasilnya nanti supaya disampaikan juga Pak Ayudi ya, terkait dengan hasil yang dari Makassar, bahwa P3K itu nantinya memang harus kembali ke unit kerja sesuai dengan SK pertama. Karena biar bagaimanapun nanti akan berpengaruh kepada sistem, berpengaruh kepada SKP yang diterbitkan. Itu. Jadi itu adalah salah satu contoh permasalahan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengupas, silakan mengkomunikasikan dengan fasilitator apapun permasalahan yang panjenengan temui, yang dihadapi di sekolah. Sehingga nanti itu akan kami gunakan sebagai tolak ukur, sebagai bahan evaluasi di tahun yang akan datang, kesulitan-kesulitan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, karena semuanya sudah siap pada pagi hari ini, saya mohon kepada Bu Suci dan Pak Wahyudi mengawal terus teman-teman ini dan tidak bosan-bosan untuk saya review dalam rangka membersamai teman-teman guru dan kepala sekolah se-Kabupaten Gresik. Saya hanya mengucapkan terima kasih, tugas saya memberikan support dan semangat untuk teman-teman untuk tetap berkembang, untuk tetap maju, untuk tetap
mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai pengantar, dan saya berharap acara ini bisa diikuti dari awal hingga akhir nanti dan mendapatkan satu ilmu baru yang bisa panjenengan gunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat melanjutkan diskusi kali ini. Dari saya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Semoga apa yang telah beliau sampaikan pada kita semuanya dapat meningkatkan kinerja kita masing-masing, sehingga dapat kita bisa memfasilitasi peserta didik kita menjadi peserta didik yang berakhlak dan peserta didik yang berpengetahuan luas. Demikian sambutan yang telah disampaikan. Untuk acara berikutnya kita kembalikan kepada acara inti, yaitu monggo Mas Wahidi, dipersilakan. Mohon maaf Bu Suciati, mungkin Bu Hamidahnya mau melanjutkan kegiatan, mungkin bisa dipersilakan dulu. Oh, inggih. Monggo Bu Hamidah dilanjut kegiatan intinya di Dinas Pendidikan. Mohon diri nggih. Nanti di ya Bu, terima kasih. Kedua Bu, yang mensupport untuk jenjang SD. Oh nggih Bu Suci, siap. Oke. Oke, sami-sami monggo saya. Baik Ibu dan Bapak, kita kembali lagi ke Perdek ya. Jadi saat ini saya sudah ada 4 pertanyaan dari Perdek. Untuk Ibu dan Bapak yang barusan bergabung, silakan bergabung ke Perdek yang sudah disiapkan, bisa melalui link yang ada di kolom chat, atau bisa juga bergabung melalui joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya BIKCPE. Sekali lagi, bisa melalui link yang ada di kolom chat atau menggunakan alamat joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya BIKCPE melalui Google Chrome Ibu dan Bapak masing-masing. Kita cek dulu Ibu dan Bapak, ada 4 pertanyaan di sini. Untuk kinerja tahunan, apakah menunggu sinkron dari PMM di akhir bulan Desember ini? Ya, jadi nanti Ibu dan Bapak setelah menyelesaikan dan mendapatkan predikat kinerja untuk penetapannya yang di periode 2, Ibu dan Bapak melakukan sinkronisasi, baru nanti akan muncul hasil kinerja untuk tahunannya di PMM. Seperti itu. Kemudian pengelolaan kinerja kita masih bingung karena ada info yang harus input sendiri, data dukung, tapi saya lihat di Icon sudah otomatis. Sekali lagi Ibu dan Bapak, untuk Ibu dan Bapak guru dan kepala sekolah, semua yang berhubungan dengan kinerja itu dialirkan dari PMM. Jadi jangan sampai melakukan inputan secara manual supaya nanti tidak mengganggu untuk aliran data dari PMM menuju ke kinerja. Seperti itu. Oke. Tidak ada lagi yang mengalami kendala? Saya coba cek. Oh, tidak ada. Oke. Saya kolom chat dulu, Mas. Bagaimana Ibu? Di kolom chatnya di kolom chat tidak ada Ibu, karena mereka tidak bisa mengirimkan pesan di kolom chat. Kalau Ibu dan Bapak ingin berinteraksi secara langsung, boleh angkat tangan ya. Saya coba buka. Yang dari raise hand-nya Bu Tria Heni. Oke. Ya. Kita mulai dari yang paling atas Ibu, ada Bu Suma Ada. Silakan Bu Suma Ada, saya berikan akses dulu sebagai kontributor, diterima, kemudian silakan aktifkan mikrofonnya. Oke, ini sambil baca yang ada di Perdek. Untuk kinerja tahunan sudah, nanti tolong diberi info untuk download SKP-nya. Iya, kurvanya nanti menunggu seluruhnya ditetapkan ya, dalam satu organisasi itu setelah ditetapkan baru muncul kurva. Kalau selesai hanya untuk satu sekolah, atau Ibu dan Bapak sudah sinkron, nggak mungkin keluar kurvanya, karena kurvanya itu mengambil data dari keseluruhan. Seperti itu, Ibu atau Bapak yang bertanya di Perdek. Silakan Bu Suma Ada, tidak ada?
Oke, beliau masih belum merespon. Saya lanjutkan untuk urutannya kedua, Pak Teguh. Saya berikan akses sebagai kontributor. Silakan diterima dan kemudian mengaktifkan untuk mikrofonnya. Pak Teguh Purwongudiono, silahkan diterima untuk permintaan sebagai kontributor. Bu Mukaromah, silahkan diterima permintaan menjadi kontributor dan bisa mengaktifkan mikrofon. Iya, silahkan buka Mukaromah. Diaktifkan mikrofonnya, Bu. Sudah bisa diaktifkan mikrofonnya sekarang. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kemarin waktu sinkron PMM itu ada kendala tidak bisa sinkron. Kemudian saya sudah menghubungi BKN sama menghubungi yang PMM itu juga. Kemudian saya disarankan sama BKN untuk bikin manual. Kendalanya apa, Ibu? Itu katanya NIP-nya itu tertulisnya NIP-nya itu tidak sepadan antara iya. Oke, untuk ketidaksepadanan daripada NIP, Ibu, itu dicek dulu di CASN. Jadi nanti kalau di CASN ternyata berbeda dengan yang ada di Dapodik, maka Ibu harus melakukan verval melalui Dapodik, melalui operator sekolah. Nanti kalau setelah selesai verval, nanti baru ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau sudah berhasil, maka nanti sudah muncul. Kalau masih tetap belum muncul di mana di e-kinerja, tapi tombol sinkronnya sudah muncul ya, Bu ya, di e-kinerja. Iya, muncul, tapi setiap kali setiap kali klik sinkron itu tertulis seperti itu terus. Kemudian saya sudah menghubungi Mas Doni yang di dinas, itu juga sudah dicari permasalahannya apa. Kemudian saya disuruh kembali ke sekolah. Akhirnya itu dari BKN yang meminta saya untuk memasukkan secara manual perencanaannya. Sebentar, Ibu, NIP-nya sudah di verval dari yang Dapodiknya? Sudah, dari operator sekolah sudah melakukan sesuai dengan arahan yang dari BKN, juga arahan dari Mas Doni yang di dinas. Ibu bisa sharing screen sekarang? Dibuka aja, Mas. Iya. Mungkin berikan aset. Tapi sekarang ketika nilai itu keluar, itu sudah tertulis tercetaknya cuma 3 bulan. Kalau teman-teman tercetaknya 4 bulan, saya cuma 3 bulan. Iya, Bu, makanya kalau mungkin bisa Ibu bisa open buka untuk laptopnya, kemudian share screen. Saya minta Ibu untuk menunjukkan secara langsung tampilan daripada Dapodik dan e-kinerjanya, seperti itu, Ibu. Oh, berarti saya harus menghubungi operator sekolah, nggih? Ibu, mohon maaf, untuk bisa memahami permasalahan yang Ibu hadapi, saya butuh untuk melihat secara langsung e-kinerja sama Dapodik Ibu. Jadi, untuk bisa memungkinkan melakukan itu, Ibu buka laptop dan sharing screen. Nanti sharing screen tampilan layarnya seperti apa, saya supaya bisa melihat secara langsung. Kira-kira sudah dilakukan beneran atau masih belum, seperti itu. Tampilan yang ada di e-kinerja ya? E-kinerja dan Dapodik, saya harus ngecek keduanya. Karena untuk NIP itu permasalahannya solusinya ada 2. Kalau memang di CASN itu yang sudah benar, maka Ibu harus melakukan perbaikan yang ada di Dapodik, harus di verval oleh operator sekolah. Tapi kalau hasil vervalnya itu sudah selesai, terus kemudian masih bermasalah, baru nanti ngecek melalui yang admin instansi untuk e-kinerjanya yang di CASN itu. Seperti itu, Ibu. Jadi saya harus benar-benar melihat tampilannya Dapodik dan e-kinerjanya Ibu sudah dilakukan proses perbaikan atau belum. Oke. Bagaimana, Ibu? Ibu bisa sharing screen? Oke, sebentar. Oke, sambil menunggu Bu Mukaromah, saya coba untuk ini. Bu Eni Puji Astuti, silahkan saya berikan akses sebagai kontributor.
diterima dulu Bu, kemudian aktifkan mikrofon. Lah aku mek iso ngono kene foto. Nek sing dapodik lah ya ngenteni lah. Bu Eni, silakan diterima untuk permintaan saya menjadi kontributor. Oh, menolak. Oke, saya turunkan kalau gitu angkat tangannya. Bu Anissa Hidayati, silakan diterima. Kemudian Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya. Bapak Muhammad Salim, silakan diterima untuk permintaan menjadi kontributornya. Kemudian mengaktifkan mikrofon. Iya, Bapak, silakan. Assalamualaikum, Bapak Yudi. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, Bapak. Bu Haji Sujiati, mohon maaf ganggu. Saya mau nanya ini. Begini, saya SMP 2 Pak Yudi, yang Siap, besok Bapak. KSRG. Iya. Gini. Kemarin saya sudah melakukan penetapan dan tahunya itu setelah saya konfirmasi ke dinas baru tahu kalau sudah masuk penetapan saya dari sekolah untuk yang lembaga. Hanya yang saya tanyakan untuk kedepannya, apakah yang akan pensiun kurang 1-2 bulan atau kurang setengah tahun itu masih disuruh mengerjakan kinerjanya? Tenawon, pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi sesuai dengan kebijakan yang ada untuk Ibu dan Bapak guru yang pensiun di tahun berjalan atau di periode berjalan, mereka tetap wajib untuk menyelesaikan sampai akhir Bapak. Seperti itu. Jadi nanti dibuat perencanaannya, terus kemudian misalnya beliaunya pensiunnya Maret gitu, tapi kan Januari sudah melakukan perencanaan sudah selesai, maka nanti beliaunya nggak bisa berhenti di tengah jalan, tapi beliaunya wajib untuk diselesaikan sampai akhir. Seperti itu Bapak untuk kebijakan yang terakhir. Nanti semoga ada kebijakan lebih lanjut untuk tahun 2025 bagi Ibu dan Bapak guru maupun kepala sekolah yang berproses untuk pensiun. Seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak? Terima kasih Pak Yudi. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Bu Diana Dewi, silakan diterima untuk permintaan menjadi kontributor, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Bu Titin dan Bu Safia Iban. Monggo. Bu Diana dulu. Iya, Bu. Matur nuwun Pak Wahyudi. Suara saya sudah masuk ya Pak Nye? Mantap Bu, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Ada beberapa kendala ini Pak Wahyudi. Pertama, ada barusan muncul itu di bulan Desember itu ada pegawai baru. Itu kan tidak mungkin kita masukkan di Desember ini atau diabaikan atau bagaimana, karena kalau mengerjakan kan terlalu mepet. Terus yang lagi di ini ada info kemarin untuk input manual. Nah, saya kurang tahu ini kemarin yang tadi saya tanyakan kalau ada input data dukung secara manual, itu ada yang sudah terlanjur menginput data secara manual. Nah, ini gimana ya Pak Wahyudi? Menginput data dukung, data dukungnya ada yang menginput secara manual. Apakah bisa dihapus? Apakah itu nanti berpengaruh ke PMM-nya? Terus ada lagi ini Pak, yang kemarin kita ada guru yang mau naik tingkat. Ketika mau naik tingkat diminta SKP-nya, segera mendownload SKP. Akhirnya kita otak-atik mana yang harus didownload karena harus ada SKP yang jadi. Akhirnya diotak-atik kita ketemunya sampai November itu ketemu kurva, tapi sampai Desember kan belum keluar ya Pak Nye. Yang Desember itu yang mungkin yang di-approve dari pusat itu sampai November. Yang Desember belum, akhirnya ada yang menambahkan di bawah di Ekin itu untuk Desember, tapi kurvanya belum muncul, hanya muncul di November. Itu nanti kira-kira apakah merusak data yang di PMM atau tidak? Terus kalau merusak apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki? Seperti itu Pak Wahyudi, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu. Untuk pegawai baru itu beliau baru masuk sekolah atau baru masuk dapodik atau mutasian? Kurang tahu ya Pak. Kayaknya baru masuk dapodik.
Mutasian ya. Kalau beliau mutasian seharusnya sudah mengerjakan dari instansi sebelumnya. Kalau dari Dapodik baru masuk Dapodik gimana, Pak? Nah, saya nggak bisa ini, kalau kayak gini kasusnya saya nggak berani untuk memberikan jawaban karena Ibu sendiri tidak bisa memberikan kondisi pasti dari yang dialami gitu Ibu, nggih. Mohon maaf. Jadi saya butuh kepastian dulu baru nanti saya baru bisa memberikan jawaban yang pasti. Kalau berandai-andai nanti juga melebar kemana-mana. Seperti itu Ibu. Oh iya, karena cuma ketika kita ditanya ini kok ada pegawai baru di pertengahan Desember ini kok ada info pegawai baru itu diapakan gitu. Kalau memang beliaunya saat ini ready, Ibu diminta untuk bergabung nanti biar menyampaikan sendiri kendalanya. Oh, seperti itu. Nggih, karena pegawai baru di sini kan ada beberapa case yang harus didalami, beliaunya mutasian dari instansi lain ataukah perpindahan dari struktural menuju ke fungsional ataukah baru GTT ya. GTT yang baru masuk ke Dapodik ataukah hanya rekrutan guru untuk pengganti atau bagaimana, seperti itu harus diperjelas karena untuk kasus ini itu dikhususkan bagi yang ASN dulu Ibu, karena nanti ada hubungannya dengan aliran ke kinerja kayak gitu. Mohon maaf untuk itu, silahkan ini dulu nggih, diperjelas dulu. Berarti ini difokuskan ASN, kalau GTT tidak masalah gitu ya Pak Nye? Tetap harus diselesaikan kalau di sekolah Ibu, karena kalau memang beliaunya sudah masuk Dapodik loh ya, dan sudah mengerjakan. Karena yang sudah masuk Dapodik otomatis sinkron ke PMM, seperti itu Ibu. Memang nanti untuk yang GTT tidak berdampak ke kinerja, tapi akan berdampak ke penyelesaian yang di PMM-nya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua tadi apa Bu Sujiati, mohon maaf? Yang kedua tadi terkait dengan ini yang di mutasian ya. Mutasian tadi kan dari tempat lain tadi sudah ya. Nggih. Itu barangkali nanti panjenengan bisa sampaikan yang ada di ini. Sehingga nanti aturan-aturannya kapan, kalau misalkan Januari itu masuk, maka harus membuat SKP yang bagaimana. Kalau Mei Juni bagaimana sampai dengan nanti Desember, itu ada sendiri ketentuannya. Iya, ada nanti Bu. Oke. Siap. Pertanyaan yang lainnya tadi Bu. Yang mau naik tingkat tadi Mas. Yang harus SKP tadi. Oke, kalau by sistemnya kinerja Ibu itu angka kredit baru bisa terkonversi jika periode 1 dengan periode 2 itu sudah disinkronkan, maka nanti akan muncul tempatnya itu ada di dua bagian, dua menu dari SKP ke bawah, itu ada angka kredit. Nanti tinggal memasukkan angka kreditnya dari periode atau tahunan keberapa, kemudian dimasukkan ada nomor SK yang diperoleh. Kalau kami di jenjang Dikmen itu diperoleh dari Capdin, tapi kalau memang dari Dinas Pendidikan itu ada kebijakan boleh dari sekolah, maka nanti nomor SKPAK-nya disesuaikan dengan kebijakan yang ada di kedinasan yang terkait, seperti itu. Jadi angka kredit itu kalau dari kinerja nanti otomatis akan bisa terkonversi setelah Ibu dan Bapak menyelesaikan periode 1 dan periode 2. Kalau yang proses sinkronisasi berarti untuk yang Dinas Pendidikan Gresik ini kan per bulan ya, itu nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BKD, kebijakannya seperti apa, boleh nggak pakai yang tersedia seperti itu atau belum, seperti itu. Kalau by sistem kinerja, angka kredit akan dihasilkan setelah sinkron periode 1 dan periode 2, seperti itu. Kemudian untuk yang daya dukung tadi, Ibu dan Bapak, ini ya, untuk daya dukung itu berada pada sasaran atau rencana kerjanya. Jadi Ibu dan Bapak sebenarnya pada bagian isian daya dukung itu tidak bersifat wajib, tapi kalau mau diisi ya silahkan. Nanti yang berdampak itu pada bagian apa, yaitu ketika pada bagian periodik, sinkron penilaian periodik. Itu nanti kalau Ibu dan Bapak memaksa untuk memasukkan manual, otomatis aliran daripada hasil kerja di PMM itu akan berpotensi untuk bermasalah, kayak gitu. Jadi ada beberapa kasus Ibu dan Bapak guru itu menambahkan secara manual, alhasil ketika proses sinkron itu ada yang terhapus, terus kemudian ada yang tersisa.
Akhirnya untuk periode, misalnya periode 4 itu ada 2, terus kemudian nanti periode final itu ada double 2, seperti itu. Jadi ada pendobelan daripada periodenya. Jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi nggih, untuk Ibu dan Bapak guru itu proses untuk SKP-nya fokus di PMM, nanti tinggal mengalirkan saja dari PMM menuju e-kinerja melalui proses sinkron, seperti itu. Oke. Sudah Ibu untuk pertanyaan yang ketiga. Saya Bu Mukaromah mau sharing screen atau tidak? Lanjut aja Mas. Lanjut ya. Oke. Karena nanti informasi yang harus kita sampaikan biar kita sampaikan secara menyeluruh dan Bapak Ibu di sekolah tidak ada kendala lagi yang lain. Terutama sinkron yang harus dilakukan segera akhir 31 Desember itu. Siap. Untuk Bu Titin mungkin silakan open mic dulu. 2 ini saja Bu. Nah, habis ini kita lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci sama Pak Wahyudi. Saya Bu Titin dari SMP Negeri 2 Gresik. Ini mau menanyakan tentang e-kinerja. Untuk tahun 2022 kan sudah bisa ngeling ya Pak ya, sudah bisa masuk. Tapi yang 2023 ini saya cek sampai pagi ini kok belum bisa Pak. Yang 2024 bisa. Nih, makasih. Terima kasih. Untuk pengaliran dari 2023 menuju ke e-kinerja itu ada tombol sinkron Ibu. Silakan diklik tombol sinkron di sana pada ini angka kredit, bukan angka kredit tapi coba dicek di bagian bawah itu ya. Nanti kan ada riwayatnya SKP 2022, SKP 2003 kalau masih belum ada. Bagaimana Ibu? Sudah saya buka ini. Lah, iya saya buka. Boleh share screen? Ini ya, ini sudah saya buka. Boleh share screen, silakan. Bagaimana Ibu? Saya buka, ini tulisannya sorry no matching option gitu Pak. Yang 2023. Enggak, Ibu sudah mengerjakan di CASN enggak untuk yang tahun 2023? Sudah, mana yang di CASN itu sudah 2023 sudah masuk, sudah keluar yang itu integrasi silakan sharing screen. Gimana ini caranya screen? Sharing screen Ibu. Sharing screen ada di bawah itu sebelahnya apa namanya? Sebelahnya angka tangan itu kan ada simbol kotak, terus kemudian tanda panah ke atas, silakan diklik 1 kali, kemudian di sharing screen untuk tampilan Ibu bagian e-kinerja. Ini kelihatan nggak Pak? Belum kelihatan. Belum Ibu? Sudah kelihatan belum? Belum. Ini belum ya? Tidak terlihat Ibu. Ibu ada kendala dengan proses sharing screen? Iya. Sudah diklik tanda kotaknya yang ada tanda panah ke atas? Sudah ini Pak, sudah saya ini. Ada tulisan tab, jendela, dan layar, seluruh layar terlihat di bagian atas. Picture layar ini enggak, aduh, ini panah ya. Terus ini dibuka jendela ya. Boleh jendela, boleh tab. Lebih baik jendela saja. Jendela, iya sudah. Terus pojok kanan bawah, klik OK. Bentar, saya bukakan ya. Bisa, kalau memang masih lama mungkin ini. Saya bisa beralih dulu. Sudah siap Ibu? Ini, bukan enggak bisa ya Pak ya? Nggak terlihat Ibu. Nanti saja Ibu nggih. Karena Ibu terkendala dengan proses untuk sharing screen-nya. Ya nanti saya tak konsultasi dengan itu aja Bu Suci sendiri ya, pas itu ya Bu Suci. Oke, boleh. Oke. Terima kasih. Sudah tidak ada yang angkat tangan ya. Jadi saya lanjut untuk yang di Perdek dulu Ibu. Belum lanjut untuk materi untuk yang bagian yang lainnya. Nanti tolong diberi info untuk download ya, sudah ya tadi. Oke.
Sudah tidak ada respon lagi dari Ibu dan Bapak guru yang ada di Perdek. Silakan disampaikan Ibu dan Bapak untuk kendala yang ada ketika Ibu dan Bapak melakukan proses sinkronisasi. Silakan diketik di Perdek, boleh. Ada yang angkat tangan kah? Ibu Sami Febri, monggo Ibu Sami Febri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi dan Bu Sujiati, kami dari DPK Pak. Ini dari DPK TK Kecamatan Cerme. Nah, ini mau menanyakan, apa boleh Pak, apa di forum ini boleh untuk DPK? Begini Ibu, untuk DPK tidak usah mengerjakan yang dari PMM, tapi langsung membuat secara manual di e-kinerja. Oh ya ya, berarti kita kan sudah terakhir untuk bulan Desember ini, finishingnya kan tanggal 31 Desember. Apakah nanti kita melanjutkan ke final Pak? Langsung final, nanti di situ kita ketik untuk apa penulisannya, untuk apa tanggalnya tak gitu gimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ya, jadi begini Bu, untuk yang proses pembuatan secara manual itu nanti bisa dikonsultasikan langsung dengan yang berwenang. Seperti itu nggih Bu Susiati nggih. Karena KPSDM-nya nanti. Iya, langsung pun yang dari dinas itu biasanya langsung di e-kinerja BKN. Karena di sini di Gresik ini ada yang DPK di ada DPK-nya di swasta, sementara untuk yang di PNM-nya kan penilai dari kepala sekolahnya itu tidak termasuk gitu. Oh ya. Iya. Berarti untuk saya kan DPK swasta Pak ya. Jadi tim penilainya adalah Bu Nur Hamidah. Berarti nanti saya berhubungan dengan Pak Doni gitu kan. Boleh, seperti itu. Jika memang Pak Doni adalah penanggung jawab untuk e-kinerja dari Dinas Pendidikan, bisa berkonsultasi dengan beliau, atau langsung bisa juga kalau nanti ada kendala dengan e-kinerjanya untuk pengerjaan manual, konsultasinya ke Pak Rizky, yang dulu sudah pernah saya sebar untuk nomornya. Beliau adalah admin instansi BKP SDM Kabupaten Gresik. Seperti itu Ibu Sami. Oh iya, terima kasih Pak Wahyudi dan Bu Sujiati. Berarti nanti saya berhubungan sama Pak Doni atau Pak Rizky gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu dan Bapak, ada yang mengalami kendala untuk proses sinkron yang ingin disampaikan? Kami tunggu, baik melalui Perdek maupun melalui open mic. Jika memang tidak ada, maka saya lanjutkan. Ya, gini Pak Wahyudi, kalau memang ada yang mungkin susah untuk menyampaikan atau mungkin belum ada yang kendala sinkron tapi belum bisa menyampaikan di forum ini, barangkali bagaimana caranya itu bisa kita sampaikan pada teman-teman yang harus dilakukan pentahapannya. Ya. Oke, siap Ibu. Oke, berarti untuk sesi ini penampungan dari ini, oh sebentar Ibu, ini Bu Safia Hiban ini jadi sama Bu Suartini. Silakan diterima Bu Safia Hiban dan Bu Suartini untuk akses sebagai kontributor dan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Jika tidak ada respon, maka saya akan melanjutkan. Oke. Oke, Ibu dan Bapak, jadi jika tidak ada kendala yang spesifik di sini, yang perlu saya ingatkan ketika nanti Ibu dan Bapak menyelesaikan PMM, dipastikan periodenya itu sudah sesuai ya. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk kepala sekolah ada di pojok kanan atas, nanti bisa ganti periode, dipastikan masuk ke Juli Desember 2024 ya. Itu juga berlaku untuk guru, nanti guru juga bisa melakukan ganti periode, jangan sampai nanti bingung, kok ini sudah selesai tapi kok belum selesai periode 2 gitu. Ternyata di sini tertulisnya adalah Januari sampai Juni. Kalau Januari sampai Juni berarti masih masuk ke periode 1 seperti itu. Jadi dipastikan hal yang pertama kali perlu dilakukan setelah login adalah
memastikan periode yang diakses itu tepat, yaitu Juli Desember, seperti itu. Terus kemudian ini adalah beberapa target daripada ibu dan bapak guru yang ada di sekolah. Siapa saja yang menjadi target dari PMM dan siapa saja yang bukan target dari PMM. Ini untuk ASN guru ya yang mendapatkan tugas sebagai PLT kepala sekolah, beliaunya tetap wajib untuk membuat perencanaan sampai akhir di sekolah yang di PLT-in itu melalui PMM, dan dipastikan jangan sampai kemarin saya mendapatkan konsultasi dari kabupaten kota lain itu kepala sekolahnya PLT bulan Juli karena khawatir TPP-nya nggak cair, akhirnya di Dapodik nggak diubah, tapi secara kepegawaian diubah. Akhirnya sekarang dia bingung satu sekolahan karena ketika proses sinkron itu terkendala. Ya, ini adalah salah satu temuan nanti dari pusat bahwa yang bersangkutan itu melakukan pemalsuan data karena kepala sekolahnya yang harusnya sudah ganti di Dapodik tapi dipertahankan sampai akhir pencairan TPP. Seperti itu. Ya, jadi secara Dapodik masih kepala sekolah lama, tapi secara si ASN kepala sekolah PLT itu sudah dimasukkan. Dan PLT-nya baru dimasukkan akhir Desember kemarin. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu, nggih, Ibu dan Bapak. Kalau memang pensiun atau pindah, segera untuk diupdate data di Dapodiknya, karena nanti di kepegawaian itu langsung ditindaklanjuti oleh pihak BKPSDM atau PKD-nya. Seorang pegawai ASN diperbantukan di sekolah swasta, DPK tidak usah, sekali lagi, DPK tidak usah mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM, tapi Ibu dan Bapak guru maupun kepala sekolah yang menjadi DPK itu hanya mengerjakan e-kinerja. Jadi pengelolaan kinerjanya di e-kinerja BKN saja. Seperti itu. Nanti untuk detailnya seperti apa, Ibu dan Bapak bisa berkonsultasi dengan bagian yang ada di Dinas Pendidikan yang menangani tentang e-kinerja secara manual, atau bisa berkonsultasi dengan Pak Rizky Norviansa, BKPSDM yang bertugas sebagai admin instansi e-kinerja BKD Gresik. Seperti itu. Kemudian ASN di luar Kemendikbudristek atau menjadi PLT KS di sekolah negeri, misalnya dari kementerian yang lain, maka jika beliaunya tercatat di Dapodik, beliaunya itu wajib untuk mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM. Jika tidak tercatat, silakan untuk menghubungi pusat bantuan, karena kalau PLT KS itu nanti otomatis akan membawai ibu dan bapak guru yang lainnya. Kalau ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak ini ada beberapa skenario dari ibu dan bapak guru yang status kepegawaiannya di bawah Kemenak, kemudian bertugas di sekolah negeri. Ini kalau tidak tercatat di Dapodik, maka beliaunya langsung bekerja di e-kinerja BKN, tidak usah pusing-pusing dengan PMM ya. Jadi langsung ke manual saja di e-kinerja BKN. Nggak usah khawatir, oh ini kok kayak gini gitu. Tidak usah seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tercatat di Dapodik, itu dipastikan bahwa status beliau adalah PNS Depak. Ya, statusnya PNS Depak, bukan yang lainnya. Maka sebagai pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Jangan sampai nanti PNS-nya PNS terdeteksi sebagai PNS daerah, seperti itu. Jadi PNS-nya adalah Depak. Nanti baru beliaunya langsung mengerjakan di e-kinerja BKN. Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik bukan dengan status sebagai PNS Depak, maka wajib untuk diupdate datanya menjadi PNS Depak. Ya, baru nanti melakukan pengelolaan kerja secara manual di e-kinerja BKN. Seperti itu. Kalau cuti luar tanggungan negara ini nanti beliaunya tidak perlu membuat SKP ya, karena beliaunya cuti. Kemudian kalau misalnya ada ibu dan bapak guru yang bekerja sebagai SLN, beliau tidak usah mengerjakan di PMM, tapi cukup di e-kinerja BKN saja. Kemudian kalau ada yang tugas belajar, ini bergantung dari pembiayaannya, biaya mandiri atau biaya dari instansi. Kalau biaya dari instansi, ibu dan bapak nanti wajib untuk kerja di e-kinerja, tapi tidak usah yang di PMM. Tapi kalau biayanya dari mandiri, maka tetap mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM, seperti itu. Ya.
Kemudian kalau ASN-nya resign atau pensiun sebelum periode selesai, maka ini tadi sudah ditanyakan ya dan sudah saya jawab, harus selesai sampai akhir untuk pengelolaan kinerjanya. Ini kebijakan tahun 2024. Nanti kalau 2025 nanti ada perbaikan kebijakan untuk yang resign atau pensiun, nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Oke. Sinkronisasi PMM ke e-kinerja. Jadi Ibu dan Bapak, sebelum melakukan proses sinkron, ini untuk yang sinkron pertama, jadi sinkronnya itu ada 3. Sinkron pertama itu sinkron untuk aliran perencanaan kinerja, kemudian kalau sudah selesai sampai beberapa periode, ini nanti dilakukan sinkron secara periodik, kemudian penilaian ya, periodik sampai ke sinkron penilaian akhir. Jadi sinkronnya ada 3 kali. Jadi kalau ada yang merasa masih 1 kali atau baru 2 kali, berarti masih belum selesai sinkronnya. Harus diselesaikan sampai 3 kali. Yang perlu disiapkan NIP-nya, jangan sampai seperti Ibu tadi ya, ada ketidakpadanan antara Dapodik dengan yang ada di e-kinerja. Jadi NIP ini wajib padan. Ya, selain NIP, UNOR ini juga wajib padan. Tapi kemarin sesuai dengan apa yang disampaikan ketika kami pembekalan, untuk UNOR itu saat ini tidak didasarkan dari nomenklaturnya, karena ada banyak sekali nomenklatur daripada UNOR itu yang belum padan. Jadi yang dijadikan dasar adalah NPSN. Kemudian atasan pejabat penilai ini pastikan sesuai. Jangan sampai tidak sesuai. Kalau ini nanti sudah selesai untuk sinkron perencanaan kinerja Ibu dan Bapak dan sudah selesai untuk PMM-nya, nanti Ibu dan Bapak bisa melakukan sinkron periodik. Sinkron ini pada bagian periodik itu ada 2 ya, yaitu yang pertama periodisasinya dilakukan per bulan. Saya lihat tadi sepertinya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pakai yang per bulan, tapi kalau kami dari Dikmen yang dari provinsi itu pakai sistem triwulan gitu. Jadi kalau ada perbedaan, misal melihat dari YouTube atau dari tempat lain, itu kok triwulan milik kami kok periode, nggak usah khawatir karena itu sudah ditetapkan oleh BKD daerahnya masing-masing. Jadi nggak usah bingung ketika ada perbedaan. Mungkin saja kabupaten kota lain pakai triwulan, tapi kalau Ibu dan Bapak pakai bulanan, ya udah nggak apa-apa. Itu kebijakan daripada BKD daerah masing-masing. Sudah dilakukan penilaian periodik. Jadi penilaiannya untuk saat ini masih PKG dan PKKS, tapi untuk tahun depan ada PKPS. Ya. Jadi guru, kepala sekolah sudah selesai untuk proses penilaiannya. Ini nanti baru silakan klik untuk sinkron penilaian periodiknya. Kalau seluruh penilaian periodik itu sudah selesai, selanjutnya Ibu dan Bapak tinggal sinkron untuk penilaian akhir. Jadi nanti untuk penilaian akhir ini 4 komponen ini dipastikan sudah tepat. Setting periode penilaian final sudah dibuat oleh admin e-kinerja. Jadi yang dari admin e-kinerja itu sudah setting ya. Kemudian unit kerja ASN sudah sinkron. Kalau memang mengalami mutasi, berarti nanti lakukan sinkron mutasi. Tombol sinkron mutasi sudah muncul di proses sinkronisasi PMM ya. Kemudian seluruh data dan informasi pada formulir atau isian di PMM sudah selesai dilengkapi. Apa saja yang dialirkan? Ibu dan Bapak, yang dialirkan sebagai bukti dukung dari PMM itu mulai dari isian observasi ini, pelaksanaan pengelolaan kinerja, kemudian tindak lanjut sama refleksi itu masuk ke dokumen dukung. Jadi Ibu dan Bapak nanti kalau ngeklik, mereka sudah masuk ke dalam situ, sama dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi Ibu dan Bapak sekalian. Ya, seluruh data dan informasi pada formulir atau isian di PM sudah selesai dilengkapi. Oke. Jadi nanti itu pastikan sampai proses ini penetapan, ya, penetapan hasil kerja untuk periode 2 itu sudah selesai. Nanti baru silakan untuk sinkron penilaian akhir. Sudah dilakukan penilaian akhir di PKG, jadi sudah ditetapkan untuk tahunannya itu bagaimana hasilnya. Kalau nanti ini sudah selesai semua, baru Ibu dan Bapak melakukan sinkron yang sinkron penilaian akhir. Ini adalah beberapa kriteria. Tadi kan sempat ada yang menanyakan bagaimana kalau ada pegawai baru. Ya, pegawai barunya itu bertindak sebagai apa dulu itu harus diperjelas. Karena kalau Ibu dan Bapak yang statusnya sebagai ASN, kemudian baru diangkat Januari sampai April, maka
Ibu dan Bapak wajib untuk menyelesaikan SKP itu periode 1 dan periode 2 ya. Kemudian kalau diangkatnya itu di bulan Mei sampai Juni untuk yang bersangkutan ya, periode 1 dengan tahap pelaksanaan diselesaikan otomatis oleh sistem. Jadi diharapkan menyelesaikan untuk perencanaannya karena pelaksanaannya diselesaikan oleh sistem. Sedangkan untuk semester 2 harus diselesaikan hingga tahap penilaian akhir ya. Pada periode semester 1 atasan menilai perilaku kerja saja. Jadi tidak kinerjanya tidak usah, tapi perilaku kerjanya yang akan dinilai. Sedangkan kalau Ibu dan Bapak nanti misalnya ya, ini berlaku untuk tahun depan juga. Kalau seandainya ada pengangkatan yang P3K baru, untuk SK-nya munculnya sekitar Juli sampai September atau Mei sampai Juni yang tadi sudah dibahas, ya itu nanti perlakuannya sama seperti ini. Jadi kalau Juli sampai September perlu membuat SKP perencanaan kinerja untuk periode semester 2 saja dan melanjutkan hingga tahap penilainya ya. Kemudian untuk yang November sampai Desember perlu membuat SKP. Kalau pengangkatannya November sampai Desember ya, SKP perlu membuat SKP dan perencanaan kinerja 2024 untuk periode 2 saja. Dengan tahap pelaksanaan itu otomatis diselesaikan oleh sistem. Jadi yang dinilai oleh atasan itu nanti adalah perilaku kerja saja. Untuk kinerjanya tidak usah. Ini adalah hal yang mungkin beberapa orang menganggapnya sepele, tapi ini sangat vital kalau dilakukan di lapangan. Seperti itu. Jadi toleransi yang bisa diberikan oleh sistem itu seperti ini. Tergantung dari tahun pengangkatan. Tapi kalau beliaunya sudah mengerjakan SKP, otomatis ngalir dan sesuai dengan tahapannya, ya udah biarin nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Kinerja untuk BKN. Jadi Ibu dan Bapak saya anggap untuk saat ini sudah selesai semua ya, PMM-nya sudah sampai penetapan dan sudah mendapatkan PKO dari Dinas Pendidikan. Kalau sudah selesai semuanya, Ibu dan Bapak nanti bisa untuk mengakses e-kinerja. Ini ada yang angkat tangan kah? Bentar, saya coba cek. Bu Suharti ini angkat tangan. Silahkan. Diaktifkan mikrofonnya, Bu. Bu Suharti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Manyar. Untuk PMM kita ngerjakan, kinerja juga ngerjakan Pak. Soalnya saran dari Ibu Pengawas awalnya seperti itu. Jadi kami mengerjakan di kinerja sampai bulan Desember. Untuk PMM juga kami kerjakan. Mohon solusinya, kami baru tahu hari ini jelasnya kalau kita hanya mengerjakan di PMM. Terima kasih Pak Yudi. Ibu bukan DPK nggih? Bukan, saya di TK Negeri Pak. Oh, ini iya, seharusnya kan sudah disampaikan dulu bahwa bagaimana Ngapunten, awal kami nerima di dinas, kantor dinas itu memang kita hanya mengerjakan di PMM. Kemudian ketika ada pendampingan dari Ibu Pengawas, kami disarankan untuk juga mengerjakan di e-kinerja. Nah itu akhirnya kita dua-duanya jalan Pak, mohon petunjuk bagaimana solusinya ini. Bahkan PMM-nya sekarang e-kinerjanya insya Allah teman-teman sudah tuntas semua. Untuk PMM-nya nunggu unduh ini presentasi absen teman-teman kami tuntaskan sampai akhir bulan ini gitu. Terima kasih Pak Yudi. Yang harus saya upload selaku kepala sekolah kan ada absen untuk semua guru nggih. Iya. Terima kasih. Mohon pencerahan Pak. Mohon maaf Bu Suciati, ini untuk pengawas yang mengarahkan seperti ini bagaimana? Sebetulnya kalau Ibu kan di negeri ya, di lembaga negeri. Karena di TK itu ada yang DPK di swasta, ada yang di negeri. Yang di negeri itu kan hanya ada 3 lembaga, yang TK Pembina itu. Nah kalau seandainya di TK Pembina, otomatis kan kepala sekolahnya juga negeri semua. Nah berarti kan otomatis sudah cukup pakai PMM saja biar tidak double dengan yang ya itu kan ya. Untuk kebijakan lebih lanjut ini nanti kita arahkan ke dinas saja nggih.
Oh gitu, berarti saya konsultasi langsung ke dinas. Enggak, untuk yang manual itu tetap dipertahankan atau dihapus, itu nanti bisa dikonsultasikan ke Soalnya Dinas punya Pendidikan. saya itu gini Pak, awalnya ragu, tapi ternyata punya saya itu yang di kinerja juga dinilai dari dinas, seperti itu. Iya, makanya oleh sebab itu kalau saya pribadi secara fasilitator pengelolaan kinerja itu ya kami tetap pada tracknya bahwa untuk ASN yang bukan yang saya sebutkan tadi yang memiliki kewajiban untuk kerja di PMM, maka cukup di PMM saja untuk dialirkan ke e-kinerja seperti itu Ibu. Tapi kalau ada kebijakan lebih lanjut seperti itu, lebih baik nanti dikomunikasikan secara baik-baik dengan Dinas Pendidikan yang terkait, ya, bidang terkait. Nanti tindakan selanjutnya bagaimana? Apakah dipertahankan tetap itu saja ataukah dihapus kemudian sinkron melalui ini PMM seperti itu. PMM. Oke, Ibu nanti bisa komunikasi nggak? Komunikasi ke dinas terkait. Nggih, terima kasih Pak Yudi, Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin tambahkan Bu Suciati sebelum saya lanjut? Nah, barangkali dicobakan untuk mensinkronkannya supaya nanti Bapak Ibu guru barangkali ada yang masih belum saat ini belum sinkron, itu bisa kita berikan. Siap Ibu. Ya. Oke, jadi ini adalah proses sinkron dari untuk kepala sekolah dulu nggih. Jadi aksesnya tetap di e-kinerja BKN. Ibu dan Bapak yang sudah join ke Perdek itu bisa langsung klik saja gambar yang ada di sana. Ini ada link yang sudah saya sematkan di sini. Jadi silakan diklik, maka nanti kalau diklik Ibu dan Bapak langsung diarahkan ke bagian ini. Loginnya adalah menggunakan NIP, kemudian passwordnya sesuaikan dengan password Ibu dan Bapak masing-masing. Oke, jadi saya nggak tahu passwordnya, Bu Suciati juga nggak tahu passwordnya, yang tahu adalah Ibu dan Bapak masing-masing. Kalau seandainya lupa password, nanti silakan akses si ASN, kemudian nanti ada ke My SAPK ya, kalau nggak salah itu. My BKN, kemudian nanti klik saja lupa password. Ibu dan Bapak nanti cukup memasukkan NIP sama email yang ada di sisi ASN. Nanti akan dikirimi untuk proses reset passwordnya. Kalau seandainya sudah berhasil login, Ibu dan Bapak tampilannya nanti kurang lebih adalah seperti ini. Jadi ini adalah miliknya kepala sekolah dan guru. Jadi SKP-nya itu bentukannya seperti ini. Nanti Ibu dan Bapak yang perlu dilakukan pertama kali untuk yang negeri itu kliknya di profil, dipastikan kepala sekolah itu sudah klaim atasan, seperti itu ya. Sedangkan untuk Ibu dan Bapak guru yang lainnya klik profil untuk memastikan bahwa data yang ada di si ASN itu sudah benar semua sebelum nanti dilakukan proses sinkronisasi ya. Kalau sudah, nanti Ibu dan Bapak ini ada data pegawai ya, nanti bisa dicek nomor bla 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 dan lain-lain ya. Untuk yang klaim atasan yang saya sebut tadi itu hanya dilakukan oleh kepala sekolah. Tapi kalau misalnya kepala sekolah sebagai pegawai dilakukan oleh kepala dinas seperti itu. Jadi klaim atasan ini perlu dilakukan supaya nanti anak buahnya itu tahu bahwa yang menjadi atasannya itu siapa, seperti itu. Datanya ada di sini semua ya Ibu dan Bapak ya. Bisa diakses ke e-kinerjanya masing-masing. Kemudian selanjutnya, kalau sudah benar semua untuk data diri di profil itu, atasannya sudah muncul, kemudian atasan di sekolah sudah klaim juga, Ibu dan Bapak untuk melakukan sinkronisasi, klik saja SKP. Ciri bahwa Ibu dan Bapak itu sudah terdeteksi dan ditambahkan oleh admin instansi sebagai pengguna PMM, nanti di sini ada keterangan akun Anda ya terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Maka nanti simbol untuk sinkron itu muncul di bagian ini Ibu dan Bapak ya. Nanti silakan klik satu kali sinkron, otomatis nanti data yang Ibu dan Bapak kerjakan, perencanaan yang sudah dikerjakan di PMM itu akan mengalir. Kalau sinkron PMM sudah muncul, tinggal klik yang warna hijau, sinkronkan, kalau sudah selesai kemudian klik OK. Seperti ini. Ini nanti akan ada rincian apa saja yang ditambahkan. Jika ada yang baru, maka ini nanti ada angka. Kalau tidak ada yang baru, berarti nanti isinya 0 semua. Seperti itu. Oke. Baru nanti akan muncul, ini adalah sasaran kinerja.
sasaran kinerja nanti di sini ada identitas sesuai dengan kolom-kolom yang ada ya Ibu dan Bapak, sampai di bawah nanti ada rinciannya semuanya. Nah, itu nanti Ibu dan Bapak bisa cetak. Kalau yang untuk guru hampir sama seperti miliknya kepala sekolah, tapi Ibu dan Bapak tidak usah untuk klaim atasan ya, karena Ibu dan Bapak bukan atasan di sekolah tersebut. Yang merupakan atasan adalah kepala sekolah. Jadi Ibu dan Bapak cukup klik sinkron saja, kemudian tahapannya sama seperti yang dari kepala sekolah tadi, sinkron data PMM, kemudian klik OK. Kemudian nanti sama seperti tadi ada rincian apa saja yang dialirkan dari PMM menuju ke e-kinerja ya. Kemudian kalau sudah selesai tampilannya detailnya seperti ini, sama ya dengan yang miliknya kepala sekolah tadi. Sebenarnya proses sinkron dan lain-lain itu bisa dilakukan oleh admin instansi, tapi kan kita tidak mungkin untuk minta seluruh pegawai itu disinkronkan oleh admin instansi, karena di Gresik saja itu ada hampir kurang lebih 9.000 ASN ya. Jadi Ibu dan Bapak nanti usahakan dilakukan secara mandiri. Kalau memang nanti ada kendalanya apa, dispesifikkan. Tidak setiap kendala ketika proses sinkron itu diarahkan menuju ke admin instansi. Ada kalanya itu Ibu dan Bapak perlu memperbaiki di dapodiknya sekolah juga. Jadi jangan ketemu masalah langsung ke admin instansi atau langsung ke dinas pendidikan. Tapi bisa saja nanti bisa di otak-atik melalui operator sekolah. Seperti itu. Dipahami dulu benar-benar masalahnya apa, baru mengambil tindakan. Ya, ini miliknya admin instansi. Ibu dan Bapak kalau gagal pun itu nanti akan muncul di admin instansi. Yang bersangkutan gagal keterangannya seperti apa. Kemudian ini adalah miliknya PLT. Jadi Ibu dan Bapak yang guru atau kepala sekolah yang menjadi PLT dan secara kepegawaian sudah diupdate di ASN-nya, maka nanti ketika klik sinkron PMM akan muncul tampilan sinkron data PLT PMM. Nanti di sini untuk saat ini muncul lagi di antara sinkron data PMM dan PLT ini sinkron rotasi mutasi kalau tidak salah kata-katanya itu. Tapi intinya adalah untuk proses sinkronisasi mutasinya. Ya. Jadi ada 3 sekarang. Nanti kalau untuk PLT ini nanti tinggal dipilih. Kalau sudah diinputkan oleh ini siapa namanya admin instansi di bagian kepegawaian, otomatis nanti akan muncul instansi apa yang menjadi PLT Ibu dan Bapak. Nanti kalau sudah dimasukkan tinggal klik OK, maka instansi Ibu dan Bapak akan bertambah dari yang definitif akan bertambah menjadi 2. Kalau memang 1 PLT ya, maka nanti akan ada definitif dan PLT. Seperti itu. Oke. Nanti hasil sinkronnya akan masuk statusnya sebagai PLT juga. Dan nanti beliaunya juga punya SKP sebagai PLT di sini. Tampilannya sudah ada. Kemudian ini ada beberapa pesan error yang mungkin muncul. Ini sudah pernah saya paparkan juga. Jadi nanti akan saya lakukan secara cepat ya Ibu dan Bapak ya. Data atasan tidak sesuai, maka nanti akan mengalami kendala untuk proses sinkron ya. Pesan sinkron ini di screenshot saja, nanti disampaikan kepada admin instansi untuk ditindaklanjuti. Kalau memang kepegawaiannya itu yang benar adalah DPMM, sedangkan untuk data e-kinerja yang salah, maka sampaikan ke admin instansi. Tapi kalau seandainya yang benar adalah e-kinerja, PMM yang salah, berarti dapodiknya sekolah, itu yang masih bermasalah datanya. Oke. Di admin instansi nanti ada tampilan error seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah pusing karena itu mereka sudah sebenarnya memahami. Cuma kan nggak bisa ditindaklanjuti tanpa ada konfirmasi. Oke. Kalau Ibu dan Bapak tidak muncul tombol sinkron, ini nanti NIP-nya perlu dilakukan verbal dan verbalnya ini melalui operator sekolah, ya. Jadi jangan sampai verbalnya itu langsung ada masalah langsung dibawa dinas, ada masalah bawa ke dinas, nanti ngumpul semua orang-orang di dinas untuk hanya verbal saja. Kalau memang bisa dilakukan di sekolah melalui operator sekolah ya cukup di operator sekolah untuk proses verbalnya dan tunggu proses untuk sinkronisasinya. Oke, jika sudah selesai verbal PTK dan belum muncul, baru nanti menghubungi admin BKP SDM supaya ditambahkan sebagai pengguna PMM gitu. Tapi kan harus sinkron dulu ya. Seperti itu. Jadi admin BKP SDM itu bisa menambahkan user PMM sesuai dengan peran Ibu dan Bapak guru secara kepegawaiannya. Kalau belum membuat SKP ya pastikan
dibuat dan sudah selesai disepakati dan disetujui, baru nanti 1 kali 24 jam nanti akan muncul untuk perencanaannya. Kalau unit kerja terdeteksi tidak aktif di e-kinerja, nanti Ibu dan Bapak bisa menghubungi admin instansi ya, karena ini yang tidak muncul adalah di e-kinerja. Maka nanti larinya adalah ke admin instansi, bukan ke dinas pendidikan atau operator sekolah ya. Baru nanti kalau sudah selesai diperbaiki oleh admin instansi, Ibu dan Bapak cukup untuk melakukan sinkronisasi saja, jadi disinkronkan. Kalau ada perbedaan nomenklatur UNOR, ini nanti bisa mengirimkan bukti perbedaan unit organisasi, admin kemudian dapat melakukan pembaruan nama UNOR kalau memang ada yang salah. Tapi kalau memang nggak ada yang salah, ya jangan sampai untuk dilakukan proses ini. Seperti itu. Salah itu seperti apa? Seharusnya di SDN misalnya 123, ternyata beliaunya ditempatkan ke SDN 99. Nah, itu ada perbedaan UNOR, nanti itu baru dilaporkan yang benar yang mana. Oke. Tapi dengan catatan SK tugas itu sudah tepat sesuai dengan tempat Ibu dan Bapak bertugas ya. Kemudian untuk perbedaan UNOR yang lain bisa mengirimkan bukti UNOR-nya. Admin kemudian dapat melakukan pembaruan nama UNOR kalau memang ada kesalahan di nomenklatur UNOR-nya. Ada sebenarnya di admin itu ada di menu manajemen UNOR ya. Kalau memang ada kesalahan secara kepegawaian. Kalau memang itu ya, nanti ada beberapa skenario untuk perbedaannya. Jadi kalau yang ini perbedaannya ada di Dapodik. Ternyata Dapodik itu yang salah, maka seharusnya Dapodik itu yang melakukan proses perbaikan datanya. Seperti itu. Cuma kan Dapodik kita itu adalah induk dari semua data. Jadi kalau memang proses untuk perbaikannya tidak memungkinkan, itu kita konsultasikan dulu ke pihak dinas pendidikan, masih boleh diubah atau tidak, nanti dampaknya seperti apa. Kalau memang tidak bisa, karena kesalahan minor ya, bukan kesalahan yang fatal, dalam artian kurang negeri, harusnya pakai negeri tapi ditulis N saja, atau ada UPT-nya tidak ada UPT-nya, itu kesalahan minor masih bisa dimaafkan. Tapi kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, harusnya tugas di SDN 123 malah tugas di SDN 11. Nah, itu nanti nggak harusnya diperbaiki ya, nggak bisa diabaikan saja. Unit kerja atasan tidak ditemukan, maka menghubungi admin instansi e-kinerja. Admin instansi nanti memeriksa UNOR sudah benar atau tidak, kemudian diperbaiki sesuai dengan yang seharusnya, baru melakukan sinkronisasi ulang ya. Kalau ada maintenance, kemudian ada unexpected period value, ada JavaScript error, request failed, kemudian dan lain-lain ya, tapi itu by system, maka Ibu dan Bapak cukup screenshot, nanti kirim ke support@casn.bkn.go.id. Itu sudah di luar kewenangan dari admin instansi maupun operator sekolah maupun operator dinas. Oke. Kepegawaian di PM tidak terdaftar sebagai sebagai AS, statusnya sebagai ASN tapi tidak terdata di PMN, maka nanti harus ngecek Dapodiknya. Kemarin ketika proses pengangkatan Dapodiknya sudah diperbaiki atau belum, jangan sampai nanti di Dapodik statusnya masih GTT terus ya, tapi seharusnya sudah masuk ke PNS. Oke, seperti itu. Terus menghubungi operator sekolah untuk perbaikan data, sesuaikan dengan statusnya. Kalau PNS ya PNS, P3K ya P3K, CPNS ya CPNS, kalau PNS diperbantukan ya PNS diperbantukan. Kemudian tunggu beberapa hari, nggak bisa langsung berubah BIM salah BIM karena nanti butuh proses sinkron dari sekolah sampai ke sistemnya PMM. Kalau sampai lebih dari seminggu nggak ada perubahan sama sekali, padahal sudah ada perbaikan data, silakan lapor di pusat bantuan yang ada di PMM tersebut. Oke. Selanjutnya, kalau PNS ID-nya belum padan, silakan menghubungi operator sekolah, memastikan konsistensi NIP antara yang ada di Dapodik dan si ASN. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi NIP-nya ada kejadian itu kemarin saya sempat untuk kegiatan di kabupaten lain itu, NIP-nya ternyata berbeda dan ada perbaikan NIP dari BKP SDM, kemudian di
dari si ASN sudah diupdate tapi Dapodiknya belum diupdate. Akhirnya ya terjadi ketidakpadanan NIP antara Dapodik dan e-kinerja. Aparatur sekolah melakukan pembaruan NIP dari verbal PTK, kemudian nunggu beberapa hari sampai proses sinkron itu selesai. Ini tadi saya bahas skrip sudah ya, nanti tinggal menghubungi pihak ini support strip BKN tadi. Kemudian UNOR SKP berbeda. Ini ada beberapa proses. Jika UNOR SKP sebelumnya salah, klik tetap lakukan sinkron. Tapi jika UNOR SKP sebelumnya betul, pindahkan UNOR yang sesuai di e-kinerja. Pada kondisi yang kedua tadi, jika tetap lakukan sinkron, maka data SKP yang seharusnya sudah ada di sana itu akan terhapus. Seperti itu. Tidak ada RHK terdeteksi, dipastikan Ibu dan Bapak selesai sampai disepakati dan disetujui oleh yang bersangkutan. Ya, tempat untuk perencanaan dan pelaksanaan itu berbeda. Jadi nanti jangan sampai kepala sekolah ini saya untuk proses mencari untuk mensetujui ini perencanaannya, tapi yang diakses adalah proses untuk yang pelaksanaan itu nanti tidak akan ketemu daftar nama yang minta disetujui. Seperti itu Ibu dan Bapak ya. Kemudian ini spesifik pada guru. Opsi yang pertama ini kalau data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan, kepala sekolah harus melakukan sinkronisasi di e-kinerja. Opsi yang kedua, admin instansi melakukan sinkronisasi PMM di e-kinerja. Ya, guru maupun admin kemudian melakukan sinkronisasi ya. Atasan pegawai tidak sama dengan data PMM ya, atasannya berbeda. Ini nanti bisa melalui admin instansi mengidentifikasi perbedaan, admin instansi melakukan perbaruan kalau memang kesalahannya ada di e-kinerja, baru nanti melakukan proses sinkronisasi. Oke. Tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Ada kemungkinan yang pertama kepala sekolah belum sinkron di e-kinerjanya, kemudian guru atau admin instansi melakukan sinkron di PMM di e-kinerja itu, sinkron PMM di e-kinerjanya. Kalau yang PLT ini beberapa pesan ini pegawai tidak memiliki SKP sebagai PLT, ya harus cek PMM-nya sudah di verifikasi bahwa beliaunya PLT di sekolah tersebut atau belum. Kalau memang sudah ya segera untuk diterima sebagai PLT di sekolah tersebut dan melakukan perencanaan dari awal sampai akhir ya. Kalau memang masih belum diupdate di Dapodiknya, belum masuk di PMM-nya, berarti perlu lakukan updating pada Dapodiknya supaya masuk di PMM sebagai PLT ya. Jangan sampai ada PLT tapi PLT-nya nggak dipakai sampai akhir gitu ya. Kemudian tidak terdaftar sebagai PLT, menghubungi admin kalau memang secara kepegawaian beliaunya itu masih belum diupdate data kepegawaiannya, menghubungi admin instansi. Kalau yang tadi kan masalahnya ada di sekolah karena Dapodiknya belum diupdate. Kalau yang ini adalah masalahnya berasal dari kepegawaiannya. Jumlah SKP PLT kepala sekolah tidak sesuai. Ini baru nanti menghubungi admin instansi. Seharusnya 2 munculnya 3, seharusnya 3 munculnya 2. Itu nanti update-nya ke admin instansi ya. Sinkron, ini adalah proses sinkron Ibu dan Bapak ya. Ibu dan Bapak kalau tadi sudah selesai melakukan sinkron, ini kalau mau melakukan sinkron penilaian, Ibu dan Bapak klik SKP ya, bukan di detail lagi, tapi kita langsung masuk ke penilaian. Tapi sebelum melakukan proses sinkron untuk periodik ini, Ibu dan Bapak harus dipastikan bahwa PMM-nya sudah selesai untuk proses sinkronisasi perencanaan ya. Jadi proses untuk sinkronisasi pelaksanaan perencanaan sudah selesai, kemudian sudah selesai untuk melaksanakan kegiatan siklusnya dari awal sampai akhir, kemudian klik penilaian. Kalau sudah di penilaian, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ibu dan Bapak cukup untuk klik yang sinkron penilaian PMM. Nanti di sini ada 2 pilihan. Untuk sinkronnya yang periodik, ada yang satunya adalah sinkron yang penilaian final. Yang pertama kali dilakukan adalah yang periodik dulu ya. Jadi periodiknya kalau sudah diklik, kalau memang sistemnya triwulan, ini kalau saya ya, ini karena kan saya buat screenshot dari tampilan jenjang Dikmen, jadi pakainya adalah sistem triwulan, jadi hanya ada 4. Tapi kalau Ibu dan Bapak pakai sistem bulanan, ini harusnya adalah 12 seperti itu.
Kalau diklik sinkron penilaian PMM, maka nanti akan berhasil untuk proses alirannya seperti ini. Jadi nanti akan ada nilai SKP-nya seperti apa, baik. Kenapa kok hanya 3? Karena untuk yang keempat itu baru munculnya di bulan selanjutnya. Seperti itu ya. Kalau ini sudah selesai, nanti baru klik OK. Jadi kalau Ibu dan Bapak yang sistem bulanan, berarti munculnya kurang lebih adalah 11. Yang Desember masih belum muncul untuk periodiknya ya. Nah, ini untuk yang sinkron periodik, tapi ini baru selesai sampai bulan Agustus ya. Nilainya rekapnya ada di sini, sangat baik, dan seterusnya ya. Hasil kinerja ada di sini, kemudian perilaku kinerja ada di sini, namanya ada di sini. Angka periodiknya tidak ada yang double, jadi dia single semua. Oke. Kalau sudah selesai diklik OK, berarti proses untuk sinkronisasi penilaian periodik itu sudah selesai. Kalau Ibu dan Bapak sudah selesai sinkron penilaian periodik, kemudian klik sinkron periodik lagi, maka nanti ada keterangan seperti ini. Tidak terdapat penilaian baru dari PMM. Ya. Jadi tidak ada updating dari proses sinkron penilaian periodik. Nanti tinggal diklik OK saja, nggak usah khawatir. Itu berarti sudah ada aliran dari penilaian periodik dari PMM menuju ke kinerja BKN. Nah, ini bentuk daripada tampilan pemantauan dan evaluasi kalau sudah berhasil untuk sinkron. Jadi ini nanti bisa muncul tampilan ini. Kemudian kalau yang ini adalah bentuk dari pelaksanaan kinerja. Tampilannya seperti ini. Kalau saya muncul yang triwulan, ya. Kalau sudah selesai, kalau sistem triwulan berarti ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan seterusnya. Ini bisa dilihat rencana aksi, pengisian bukti dukung dan lihat hasil, feedback, dan seterusnya. Ini adalah aliran dari PMM. Kalau sudah selesai untuk periodik, kita langsung menuju ke yang final. Finalnya ini pastikan sudah memenuhi 4 kriteria yang di awal tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk tempat klik tombol sinkron itu ada di bagian SKP, kemudian klik penilaian. Ada di sini ya. Oke, tapi dipastikan bahwa unornya itu sudah benar, jangan sampai unornya salah. Oke, kalau sudah selesai nanti klik penilaian, kemudian muncul seperti tadi, kita klik sinkron penilaian PMM. Kalau sudah selesai, nanti tinggal ada muncul 2 pilihan ini tadi, seperti yang tadi, Ibu dan Bapak jangan yang sinkron periodik ya, tapi sinkron data penilaian final. Baru setelah itu akan muncul rinciannya, apa saja yang dialirkan dari PMM menuju ke kinerja. Ya, ini ada keterangan berhasil melakukan sinkron penilaian final. Oke, jadi nanti kalau sudah digeser sampai bawah, ini nanti ada akhir tahun, tulisannya periode final di sini, ya. Kemudian Ibu dan Bapak bisa melihat juga hasilnya di sini. Jadi ini nanti bisa diklik, bisa lihat pengisian bukti dukungnya juga. Jadi kalau diklik pengisian bukti dukung, tampilannya akan muncul seperti ini. Ini murni dialirkan dari PMM. Ibu dan Bapak kalau klik bukti dukung pengelolaan kinerja, itu akan diarahkan menuju ke folder yang ada di PMM. Jadi foldernya itu namanya 2024. Kemudian kalau ini kita klik 1 kali, dia akan muncul periode 1 dan periode 2. Kemudian kalau ini diklik juga, boleh diklik salah satu. Ini kliknya satu-satu ya. Ini saya klik yang periode 1. Kalau Ibu dan Bapak mau klik yang periode 2 juga boleh. Ini nanti akan muncul bukti-bukti yang sudah kita lakukan, mulai dari dokumen refleksi, dokumen tindak lanjut, rincian observasi, kemudian di bawahnya nanti diikuti dengan sertifikat-sertifikat pengembangan kompetensi kita yang sudah dilakukan pada periode berjalan tersebut. Ya, jadi kalau nanti sudah selesai periode sinkron periodik sudah selesai, sinkron final sudah selesai, selanjutnya Ibu dan Bapak bisa melakukan pencetakan dokumennya. Ini bisa nanti kalau mau yang predikat kerja tahunan sudah selesai dan sudah muncul, ini klik saja di bagian ini ya. Ini contohnya milik saya. Jadi ini ada username saya, kemudian klik guru sebagai pegawai, kemudian klik cek di bagian predikat kinerja tahun 2020
4. Nah, ini nanti adalah tampilannya seperti ini. Ibu dan Bapak bisa kontrol P untuk mencetaknya kalau mau dijadikan sebagai lampiran untuk pengumpulan SKP. Kemudian kalau seandainya Ibu dan Bapak pengen cetak dokumen untuk yang sasaran tadi, Ibu dan Bapak bisa klik yang cetak tadi, yang di awal tadi sudah saya sampaikan, yang sinkron perencanaan awal tadi, sudah dicetak dokumennya. Kemudian klik ini, cetak formulir penilaian dan cetak formulir evaluasi. Oke, jadi tempatnya di mana? Ini ada di detail SKP ya Ibu dan Bapak ya. Kemudian dari detail SKP itu bisa klik cetak untuk sasaran ya. Jadi SKP bukan penilaian yang diakses tapi detail SKP. Kalau sudah selesai kemudian klik cetak. Kemudian nanti akan diarahkan ke penentuan penanggalannya. Jadi sasaran SKP nanti penanggalannya berapa? Silakan nanti dibicarakan dengan pihak terkait. Mau tanggalnya itu tanggal sasaran ya, ini berarti di awal itu tanggal 2 Januari atau 1 Januari atau 3 Januari atau berapa disepakati dengan yang berwenang seperti itu. Kalau sudah ditetapkan tanggalnya, klik OK. Maka nanti akan diarahkan menuju ke tampilan downloadnya seperti itu. Kemudian untuk yang cetak dokumen evaluasi kinerja bisa dilakukan melalui klik penilaian ya, ada penilaian. Jadi tempatnya beda, kalau sasaran ada di detail SKP, kalau yang dokumen evaluasi kinerja itu ada di penilaian. Dari penilaian ini nanti Ibu dan Bapak kalau misalnya diminta untuk cetak per periodiknya ya silakan diklik cetak form penilaian, cetak dokumen evaluasi kinerja per periodiknya, dan penanggalannya nanti disesuaikan dengan ini akhir dari periodiknya ya. Kalau hanya final ya kita cukup yang klik cetak form penilaian pada bagian akhir tahun atau periode final. Begitupun juga pada cetak dokumen evaluasi kinerja. Oke, kalau sudah selesai nanti tinggal klik. Ini cara yang lain. Kalau yang ini melalui klik bukti dukung tadi ya, itu juga ada cetak form penilaian maupun cetak dokumen evaluasi. Jadi selain pakai tombol yang warna hijau di depan, Ibu dan Bapak ketika klik bukti dukung nanti juga akan diarahkan menuju ke cetak form penilaian seperti ini ya. Oke, tanggalnya disesuaikan dengan akhir triwulan atau bulanannya, kemudian klik OK ya. Klik download. Downloadnya ada di sini, Bu dan Bapak, ada simbol seperti tanda panah menuju ke bawah, kemudian ada strip yang di bawahnya. Kalau mau langsung cetak ya tinggal langsung klik print gitu saja ya. Kemudian untuk evaluasi per triwulan atau per periodiknya, kalau bulanan ya caranya sama, cetak dokumen evaluasi kinerja, kemudian nanti tinggal masukkan tanggalnya sesuai yang seharusnya, nanti bisa berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk tanggal-tanggalnya, kemudian klik download atau cetak. Oke. Kemudian cetak dokumen periode final, ini bisa langsung dari cetak di form ini atau yang ini, tombol warna hijau, atau bisa melalui bukti dukung juga. Jadi kalau seperti ini finalnya, maka Ibu dan Bapak klik tombol warna hijau, cek form penilaian, kemudian masukkan tanggalnya. Kalau penilaian akhir berarti seharusnya 31, tapi nanti untuk sekali lagi penetapan tanggal yang digunakan, silakan berkonsultasi dengan pihak yang berwenang. Siapa? Nanti bisa saja BKP SDM atau Dinas Pendidikannya. Seperti itu. Oke. Caranya sama, muncul seperti ini. Ini hasilnya, ada berlembar-lembar, kemudian klik download atau cetak sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Cetak dokumen evaluasi juga caranya sama, tinggal klik yang warna hijau, kemudian atur tanggalnya sesuai kebutuhan, tinggal download atau langsung cetak ya. Itu untuk cetak dan sinkron. Beberapa kendala yang mungkin terjadi ketika proses sinkron itu adalah seperti ini. Jadi ini sistemnya triwulan, tapi ini ada tipe periode yang berbeda. Harusnya pakai triwulan, ternyata munculnya bulanan juga di sini yang periode 3. Maka ini perlu dilakukan koordinasi dengan admin untuk perbaruan tipe periode. Admin instansi itu yang ada di BKP SDM ya Ibu dan Bapak ya.
Jadi nanti dipastikan bulanan atau triwulan semua. Kalau memang ada triwulan tapi nyisip bulanan, maka itu perlu dilakukan perbaikan. Oke. Selanjutnya ada angka periode yang double. Seharusnya kan ini periode 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ternyata angka periodenya 1, 2, 3, 3. Maka ini juga harus menghubungi admin instansi. Ya. Oh, ini duplikat saya. Oke. Kemudian kalau sinkron rotasi, bagi Ibu dan Bapak yang mengalami rotasi mutasi, ini nanti tombolnya baru ya, dari SKP sinkron PMM itu muncul 3. Jadi kalau awalnya kan 2 ya, data SKP dan PLT. Awalnya 1 hanya data SKP saja, muncul sinkron PLT, kemudian sekarang muncul sinkron data SKP dengan rotasi PMM. Nah, ini nanti silakan dilakukan sinkron. Ya, pastikan data yang diisikan di sini itu sudah tepat. Kalau sudah tepat baru lakukan sinkron. Ya. Kemudian klik OK. Kemudian kalau sudah berhasil, nanti akan muncul SKP baru, itu rinciannya seperti apa. Oke. Maka nanti di sini muncul daftar SKP-nya, SKP yang saat ini dan SKP yang lalu. Oke. Seperti itu. Hanya seperti itu saja Ibu dan Bapak. Nanti kalau misalnya sudah selesai sinkron dan tidak ada kendala, Ibu dan Bapak bisa langsung melakukan pencetakan. Ya, kalau sudah dicetak, nanti baru bisa untuk ditandatangani. Ya, mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Oke, ada yang angkat tangan. Bu Siti Marwah, silakan untuk menerima permintaan menjadi kontributor. Bu Lesiana dan Bu Lis Kurnia. Silakan diterima, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Ibu. Saya ya Pak. Iya. Bu Siti Marwah. Bu Lesiana dulu Ibu, karena yang sudah menerima permintaan menjadi kontributor. Bu Siti Marwah masih belum menerima permintaan menjadi kontributor. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Mohon izin bertanya nggih. Di sekolah saya kemarin kan ada yang mengajukan tingkat. Terus diberi penjelasan dari Bapak Korwil kalau kinerjanya itu mengerjakan secara manual, tidak sinkron ke PMM. Jadi rekan-rekan guru yang lain juga mengerjakan kinerja secara manual. Bagaimana ini Pak tindak lanjutnya? Bapak Kepala Sekolah kami juga gitu, manut yang itu tadi, kinerja dikerjakan secara manual bukan sinkron dari PMM. Terima kasih. Bu Suciati mungkin bisa. Iya, salah informasi awal ya Mas mungkin. Ya, seharusnya nanti datanya biar tidak double ini. Ya. Okay. Jadi kinerja yang kemarin dikerjakan secara manual harus dihapus ya Bu. Nanti kebermanfaatannya dulu ya. Bagaimana dengan kebijakannya dari Dinas Pendidikan ya, dari admin dinas. Tapi yang jelas pada saat pengarahan dari BKPSDM, kalau tidak salah itu tidak perlu lagi ya untuk yang khususnya yang negeri. Itu nanti ada pengaliran data dari PMM ke EKIN itu secara langsung. Di akhir setelah kita melaksanakan sinkronisasi data. Terima kasih Bu. Saya dulu itu ikut Zoom dengan BKPSDM juga gitu. Terus saya sampaikan kepada teman itu tadi, orangnya katanya enggak gitu Bu, ini saya diberi penjelasan dari Korwil seperti ini. Akhirnya kita itu manut. Terus
saya sendiri Bu, saya Iya. sendiri pribadi itu ikut yang ini tadi, ikut PMM. Tapi sebelum ini tadi, sebelum jam 9 saya lihat PMM saya hasil penilaian kinerja guru untuk periode tahunannya masih terkunci. Bagaimana Bu ini solusinya? Iya. Tidak mengerjakan kinerja secara manual. Yang hasil penilaian kinerja guru yang di PMM itu masih terkunci, belum bisa melihat. Kalau Jadi yang belum memang bisa. tidak melalui PMM, seperti Halo. Iya, halo Ibu. Jadi untuk kasusnya Ibu, untuk yang hasil kinerja tahunannya masih belum muncul nggak? belum ada sinkron data ke sana, Ibu. Itu yang periode Halo? Januari Juni sudah bisa Halo? diklik. Halo, Jadi iya Bu. jelasnya kalau memang sudah mengerjakan di PMM itu sebaiknya kan tidak pakai manual dengan kinerja. Nggih. Itu seharusnya. Tetapi kan itu tadi kepala sekolah dan rekan guru itu tadi tidak tahu informasinya. Terus salah satu guru diberi informasi dari Korwil Bu, katanya mengerjakan secara manual gitu. Ibu instansi mana? UPT 201 di Kedamaian. SD. Nggih, TK. Nggih, SD. Oh, SD. SD belum masuk SD. Mas Wahyudi. Ini SD. Oh, SD. Ya, sebentar nggih untuk yang SD. Sekarang soalnya iya, sudah belum, pukul yang 10 SD. Ibu. SD belum. Oh gitu. Iya, Ya, belum. itu tadi Ya. saya scan kok sudah masuk Zoom gitu. Oh ini bukan SD ya, Kak? Ini Ya, SMP masih sama SMP. TK. Sama TK. Oh gitu. Maaf, Ya. Mbak. Tadi saya Oke. scan kan mulai jam 10 kok sudah ada Mas, itu masuk. gimana diakhiri atau gimana yang SD sudah banyak yang menunggu ini? Untuk yang dari SMP dan PAUD mungkin kita tunggu dulu Ibu. Jika memang ada pertanyaan silahkan untuk segera diajukan. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka untuk yang jenjang SMP dan PAUD kita akhiri aja. Mohon maaf Pak Wahyudi. Ya, tadi saya izin bertanya. Oh, oke. Iya. Saya Ibu Lis Kurnia ingin bertanya. Saya mungkin dengan beberapa teman P3K yang di e-kinerja di profil itu Pak, ada TMT jabatan yang tidak sesuai. Ya, kalau TMT jabatan sesuai, tapi TMT golongannya tidak sesuai. Ini bagaimana solusinya Pak Wahyudi? Apakah berpengaruh nantinya ke sinkron seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, seperti yang ditanyakan Ibu tadi sebelumnya, teman-teman di SMP juga kemarin yang kenaikan pangkat itu juga mengisi bukti dukung secara manual. Apakah seperti itu berpengaruh nantinya ke hasil akhir di final? Apa datanya itu numpuk begitu dari aliran RM dengan apa yang kita input secara manual? Solusinya seperti apa? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya konfirmasi dulu untuk saat ini status Ibu P3K atau ASN? Mohon maaf, P3K atau PNS? P3K. Oke, saya jawab untuk yang P3K-nya dulu, nggih. Halo. Nggih, Pak. Nggih, Oke. Pak. Jadi kalau memang ada ketidaksesuaian data yang pada profil ya, yang di e-kinerja, berarti perbaikannya nanti melalui admin instansi Ibu ya. Atau kalau memang Ibu bisa akses si ASN, kemudian untuk tombolnya itu nggak nge-freeze, berarti Ibu bisa melakukan perbaikan secara mandiri. Tapi kalau tombolnya nge-freeze, berarti itu wajib untuk melalui admin instansi, seperti itu Ibu. Iya, berarti yang harus saya lakukan pertama kali, saya harus ke admin instansi sekolah begitu, operator sekolah. Bukan Ibu. Jadi yang disebut sebagai admin instansi untuk e-kinerja itu adalah BKPSDM Gresik. Oh begitu. Pak Rizky Novriansa, nomornya dulu sudah pernah saya kasihkan kepada Ibu dan Bapak Guru Kepala Sekolah waktu itu kegiatan di aula dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik seperti itu. Ya, jadi kalau memang
ketidakpadanannya atau kesalahannya ya, ketidaksesuaiannya itu ada di profil yang di e-kinerja, maka perbaikannya dicoba dulu di CASN. Kalau memang bisa diperbaiki di sana, diperbaiki di sana. Tapi kalau tidak bisa, silakan menghubungi admin instansi. Oke, iya Pak. Katanya kan memang kalau yang di profil ini itu maksudnya itu alirannya di Simpek. Dan sedangkan data saya di Simpek pun itu sudah sesuai seperti itu. Ya, ya berarti Ibu langsung menghubungi ke admin instansi ya, biar nanti dilakukan perbaikan melalui admin e-kinerjanya. Oke, ya terima kasih Pak Wahyudi. Untuk yang pertanyaan yang kedua. Ya. Oke, untuk daya dukung tidak apa-apa Ibu, tapi jangan dilakukan lagi nggih. Yang penting bukan bukti dukung dan periodiknya seperti itu. Oke. Yang aman penting Ibu ya. praktek kinerjanya sama perilakunya. Iya. Iya Bu. Tidak hanya. Oke, Bapak dan Ibu sudah selesai ya. Monggo closing statementnya terakhir Mas Wahyudi. Oke. Terima kasih Bu dan Bapak. Jadi untuk pengelolaan kinerja PMM 2024 ini nanti mungkin akan ada perubahan sedikit ya, tapi perubahan itu tidak akan menjadi masalah untuk kedepannya. Yang penting Ibu dan Bapak mengerjakan sesuai dengan apa yang seharusnya ya. Instruksi itu ada dari yang diikuti dari mana? Dari peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu. Jangan sampai nanti membawa kebijakan-kebijakan sendiri-sendiri di lapangan. Tapi yang diikuti adalah yang berasal dari Kementerian Pendidikan seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, sudah selesai ya. Kita terima kasih Pak Wahyudi yang telah memberikan banyak ya penjelasan terkait pemadanan data yang untuk melancarkan pengaliran data dari PMM ke e-kinerja. Nah, demikian Ibu dan Bapak. Terakhir kita perlu ingatkan bahwa saja di akhir 31 Desember ini jangan lupa untuk menyelesaikan penilaian dan penetapan sesegera mungkin sampai tinggal 1 hari dan segera kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Kemudian nanti apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dan juga kepala sekolah untuk sinkron data yang melalui PMM ke kinerja. Dan kemudian ada satu tambahan lagi, yaitu jika di PMM itu sudah muncul fitur refleksi kompetensi yang nantinya akan digunakan untuk pengelolaan kinerja di 2025 sebagai dasar untuk pengembangan kompetensi, maka sering-sering dibuka dan segera melakukan refleksi. Refleksi itu kalau tidak salah terakhir 31 Desember 2024. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya atas atensinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada guna dan manfaatnya dan bisa melancarkan apa yang menjadi tugas kita di lembaga kita masing-masing. Dan juga tak lupa terima kasih banyak Pak Wahyudi yang telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya untuk kemajuan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan terutama untuk peningkatan kinerja Bapak dan Ibu guru serta Bapak dan Ibu kepala sekolah yang ada di SMP dan juga di PAUD yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Demikian Ibu dan Bapak, terakhir kali apabila dalam kegiatan coaching klinik ini misalkan ada kekurangannya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.